warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Hermawan dengan NIM 2 2014 2 2009 dan saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan membahas mengenai isu yang sedang marak, yaitu krisis identitas di dunia pendidikan Indonesia. Seperti yang kita tahu, krisis identitas adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di mana seseorang seperti melupakan identitas aslinya untuk melakukan sesuatu. Dan krisis identitas ini tidak hanya mengaruhi para siswa secara individual, tapi juga memiliki dampak panjang terhadap kebudayaan. Salah satu contoh dari krisis identitas ini terjadi di sekolah menengah di Jakarta. Terdapat seorang siswa yang bernama Budi. Budi ini adalah anak yang sangat cerdas dan berbakat. Namun ia kerap menjadi korban bully oleh teman-temannya. Karena apa? Karena dia sering menggunakan bahasa Jawa untuk berbicara dengan teman-temannya. Karena hal itulah, Budi mulai jarang menggunakan bahasa Jawa, bahkan di rumah. Ya, dan akhirnya dia belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris demi dapat diterima di lingkungan sekolahnya, terutama diterima oleh teman-temannya. Itu tadi adalah contoh yang jelas bagaimana terjadi sebuah krisis identitas. Bayu mengalami tekanan karena dia terpaksa menggunakan bahasa lain, dalam hal ini bahasa Indonesia, demi dapat diterima oleh teman-temannya. Dan seperti yang kita tahu, di era globalisasi ini, semua perkembangan dapat tersebar secara mudah, entah itu berpengaruh yang baik ataupun pengaruh yang buruk. Dan salah satunya juga termasuk dari krisis identitas ini. Kemudian mengenai solusinya, apakah mungkin krisis identitas ini dapat diatasi? Tentu saja mungkin, apalagi di dalam dunia pendidikan. Terdapat 5 cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi yang namanya krisis identitas dan mengatasi apa yang dialami oleh Budi tadi. Yang pertama, kita dapat melakukan integrasi kurikulum budaya lokal. Ini merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan di sekolah-sekolah, di mana sekolah-sekolah perlu mengintegrasikan pelajaran budaya lokal ke dalam kurikulum mereka. Misalnya, mengajarkan sejarah, bahasa, dan seni tradisional Indonesia secara lebih mendalam. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar tentang budaya mereka sendiri, tetapi juga mengembangkan rasa kebanggaan dan kepemilikan terhadap budaya tersebut. Ini juga memiliki arti seperti dalam suatu sekolah terdapat mata pelajaran tambahan, yaitu seperti contoh di bahasa daerah yang mana itu akan mempelajari apa-apa saja yang ada di daerah tersebut sebagai budaya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan karakter berbasis budaya, dengan mengimplementasikan pendidikan karakter yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Misalnya nilai-nilai gotong royong, hormat kepada orang tua, dan kebijaksanaan lokal lainnya. Pendidikan karakter ini harus ditetapkan tidak hanya secara teori, namun juga secara praktik sehari-hari di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah program pertukaran budaya. Program pertukaran budaya antar daerah di Indonesia bisa menjadi cara yang efektif untuk memperkenalkan siswa dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dan siswa bisa langsung belajar dan memahami serta menghargai kebudayaan lain, serta merasa lebih kaya akan identitas budayanya sendiri. Kemudian, yang keempat adalah penggunaan media dan teknologi. Memanfaatkan media dan teknologi untuk mempromosikan dan melestarikan budaya lokal. Sekolah bisa membuat proyek digital seperti film pendek, vlog, atau podcast yang berfokus pada budaya lokal. Ini tidak hanya menarik minat siswa, tetapi bisa menjaga audiens yang lebih luas. Kemudian, cara yang kelima adalah kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan budaya lokal, seperti tari tradisional, musik tradisional, atau teater rakyat. Kegiatan ini bisa menjadi sarana bagi siswa untuk mengekspresikan dan mengeksplorasi identitas budaya mereka dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Dan itulah tadi pemaparan dari saya mengenai apa itu krisis identitas, contoh dari krisis identitas, dan solusi dari krisis identitas ini. Dan semoga dari apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dapat dimengerti, karena krisis identitas ini juga merupakan isu yang sangat penting untuk kita waspadai. Jangan sampai kita melupakan apa
jangan sampai kita melupakan siapa kita sebenarnya sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.